Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa azka salawatillahi wa taslimatihi ala khairi khalqihi sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ansarihi wa junudihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa iqtafa asarahu wa salaka nahjahu ila yaumiddin wa ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mari kita memperbaharui syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seorang mukmin, seorang muslim selama masih terpaut hatinya di rumah Allah, iltizam dengan apa yang difardukan, senantiasa duduk di majelis ilmu, maka insyaallah dia bisa dalam keadaan baik walaupun di sana sini fitnah akhir zaman seperti lidah api menyambar dari mana-mana. Apa yang berbahagia, malam ini kembali kita melanjutkan kajian tentang fitnah akhir zaman. Kali ini mari kita membahas sebuah hadis nubuat Rasulullah tentang kondisi akhir zaman. Hadis ini dari Abu Hurairah, kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Luar biasa redaksi hadisnya. Nabi mengatakan di akhir hadis itu, wa ana khabikum asyuruf aljun. Jadi kata Rasulullah, kondisi kalian di akhir zaman itu seperti seseorang yang diduduki seekor onta tua yang hitam. Bayangkan jika ada seseorang dihimpit oleh onta. Onta itu lebih besar dari kuda, lebih besar dari kerbau. Wa ana khabikum asyuruf aljun, kata Nabi. Kalian dihimpit oleh onta tua yang hitam. Payah nak bernapasnya tak? Gelap. Lalu para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa masyuruf aljun. Wahai Rasulullah, apa maksudnya dihimpit oleh onta tua yang hitam itu? Apa kata Nabi? Kaqita'il lail al-muzlim. Kalian seperti berada di sepenggal malam yang sangat gelap. Di sepenggal malam yang sangat gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Sedangkan di awal Nabi mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kata Nabi kepada para sahabat, seandainya kalian tahu apa yang saya ketahui, itu kata Nabi kepada para sahabat, seandainya kalian tahu apa yang saya ketahui, maksudnya seandainya kalian tahu kondisi umat Islam ini nanti di akhir zaman. Nabi kalau berbicara hal-hal yang gaib, termasuk diantaranya hal-hal yang akan terjadi, itu pastilah beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam kategori wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak ngomong berdasarkan hawa nafsunya, tetapi Nabi dibimbing oleh wahyu. Wahai para sahabat, kata Nabi, seandainya kalian tahu apa yang akan terjadi di akhir masa, menimpa umat ini sebagaimana yang saya ketahui, kalian tidak sanggup
untuk banyak-banyak tertawa. Justru kalian akan banyak menangis, sedih, miris, enak. Seperti itu. Berbahagia. Lalu poin-poin yang disebut oleh Nabi itu hari ini sepertinya kita sudah menyaksikannya. Yang pertama kata Nabi, hal-hal yang membuat kalian nanti tidak bisa banyak tertawa tapi banyak menangis. Tentu bagi orang yang mau peduli, bagi orang yang prihatin ya lah. Bagi yang tidak ya sama aja. Yang pertama yazharun nifaq. Yang pertama akan muncul kemunafikan. Akan muncul kemunafikan. Bahagia sudah sering juga kita bahas. Kenapa kemunafikan itu kemudian membuat umat ini menderita? Berbahagia kalau kita membaca sejarah lalu kita bandingkan saat ini, maka ternyata banyak juga atau sangat banyak kezaliman yang dialami oleh umat ini itu disebabkan oleh musuh internal, musuh dari dalam. Sejak zaman Nabi, zaman sahabat sampai saat ini. Berbahagia, nifaq atau kemunafikan itu penyakit. Kalau dia sudah parah, stadium tinggi, maka dia orang seperti itu dia sebenarnya sudah terkeluar dari agama. Dan itulah nifaq akidi. Jadi seseorang yang memang sebenarnya dia sudah enggak percaya dengan rukun iman yang 6. Cuman dia masih berada di barisan umat Islam. Berpakaiannya kayak umat Islam dan seterusnya itu. Bahkan sesekali sholat, sesekali ngaji dan seterusnya itu. Tetapi di hatinya sudah terkikis kepercayaan kepada rukun iman yang 6. Tapi tetap berada di barisan umat Islam, merongrong dari dalam. Musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Nah, ini yang paling berbahaya. Nah, orang-orang seperti ini itu yang diancam dengan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di kerak-kerak neraka. Pak berbahagia, kalau kita saksikan saat ini dunia Islam, negara-negara Islam atau umat Islam yang paling banyak menderita itu di Timur Tengah. Kalau kita tengok satu persatu negara-negara Islam di mana umat yang ada di negara itu menderita, memang penyebabnya secara langsung itu justru oleh saudaranya seiman. Umpamanya Palestina sendiri. Palestina. Spesifik lagi jalur Gaza. Memang yang memblokade jalur Gaza itu Israel. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu, jalur Gaza itu berbatasan langsung dengan Mesir, dengan Sinai namanya. Pintu perbatasan itu namanya pintu Rafah. Seandainya jalur Gaza itu diblokade oleh Israel, dari sisi Israelnya, tapi pintu jalur Gaza itu, pintu Rafah itu dibuka. Dan kemudian tidak usah masyarakat jauh-jauh, masyarakat Mesir aja dibebaskan memberikan bantuan pangan, obat-obatan, itu tidak akan menderita orang di jalur Gaza itu. Karena mereka cuma 1.500.000 di jalur Gaza itu. Rakyat Mesir itu
apa ya, 70-an juta. Rakyat Mesir itu sangat mau, tapi pemerintahnya yang nggak mau. Mulai dari Husni Mubarak dulu, kadang sebulan buka 3 hari, itu pun masya Allah, sekedar untuk orang-orang yang sakit-sakit parah itu untuk keluar berobat. Muncul Presiden Hafiz Al-Quran Muhammad Mursi, lumayan, tapi kan dia dulu kudeta. Muncul sekarang pemerintahan otoriter, diktator Abdul Fattah As-Sisi. Masya Allah. Bahkan beberapa minggu yang lalu diperketat blokade jalur Gaza itu oleh 3 negara. Siapa itu? Israel, Uni Emirat Arab, sama Mesir. Mereka melakukan patroli laut. Masya Allah. Ya. Lalu kemudian beberapa orang nelayan dari jalur Gaza itu ditembakin, meninggal. Beberapa orang ditangkap, sekarang di penjara Mesir. Jadi penderitaan rakyat Gaza itu bukan hanya oleh Israel, tapi oleh orang Mesir. Belum lagi kemudian Uni Emirat Arab yang menganggap Hamas yang berjuang untuk membebaskan Palestina itu sebagai teroris. Begitu juga kemudian dengan Arab Saudi. Sekarang orang-orang Palestina yang ada di Arab Saudi itu banyak ditangkapin dengan tuduhan menolong orang-orang Hamas. Bagaimana enggak menolong? Mereka saudara mereka kan, memberikan bantuan, tapi ditangkapin. Masya Allah. Ini di masa sekarang ini. Bahagia. Mana lagi yang menderita? Libya. Libya pasca runtuhnya Muammar Gaddafi itu terbentuk pemerintahan kesepakatan, Hukumatul Wifaq namanya. Pemimpinnya As-Sarraj, Faiz As-Sarraj. Lalu muncul seorang pengkhianat namanya Khalifah Haftar. Dia nggak senang dengan pemerintahan yang terbentuk ini karena Islami katanya, dekat dengan orang-orang pergerakan. Maka mantan jenderal di masa Muammar Gaddafi ini berkeliling dunia mencari bantuan. Ternyata dia mendapat banyak bantuan. Dengan bantuan itu dia pertama bisa membeli senjata, mulai dari senjata ringan sampai senjata berat, pesawat tempur, tank, termasuk sistem pertahanan udara yang dibuat oleh Rusia, Pantsir namanya. Itu bisa membutakan pesawat lawan, bisa menembak ke darat, ke udara, ke laut. Satu itu entah berapa ratus miliar harganya. Bisa dia beli itu. Lebih dari itu dia bisa mencari tentara-tentara bayaran dari Sudan, dari Chad. Kemudian ada sebuah lembaga yang memang merekrut tentara-tentara bayaran itu di Rusia. Dia bisa menyewa orang itu, berapa dia banyak duit, dapat duit. Siapa yang membantu? Masya Allah. Ternyata yang membantu, yang ngasih duit itu Uni Emirat Arab sama Arab Saudi. Lalu untuk apa oleh Khalifah Haftar senjata dan tentara-tentara bayaran itu? Satu, merebut ladang-ladang minyak. Karena Masya Allah, seandainya Libya itu stabil, itu kaya raya dengan minyak dan gas. Belum lagi letak daerahnya yang strategis, pantai-pantainya yang luar biasa. Lalu yang kedua, mau menaklukkan Tripoli, Trablus, ibu kotanya itu. Masya Allah, betapa banyak korbannya. Termasuk, maaf, wanita-wanita, gadis-gadis Libya itu diperkosai oleh tentara-tentara bayaran yang didatangkan oleh Khalifah Haftar. Jadi rakyat Libya sekarang menderita bukan oleh karena Israel, bukan oleh Amerika, oleh pengkhianat dari dalam Khalifah Haftar dan oleh pengkhianat beberapa pemerintahan yang memang suka kediktatoran, terutama Uni Emirat Arab dan pemerintahan Saudi Arabia sekarang. Sedih Pak kita kalau nengok Libya sekarang ini tercabik-cabik. Ya, beberapa bulan terakhir datang perwakilan dunia internasional untuk meneliti
karena ada pengaduan banyak kuburan-kuburan massal. Ternyata terbukti kuburan-kuburan massal yang dibuat oleh tentara-tentara pengkhianat Khalifah Haftar itu. Masya Allah, kok teganya seperti itu. Berbahagia pergi kita ke Yaman. Yaman itu Masya Allah, udahlah negara itu miskin, sekarang ini bertambah parah. Kolera, penyakit kolera, kan penyakit negara miskin. Itu di Yaman adanya sekarang. Busung lapar, corona itu nggak terkendali lagi. Kotor, obat-obatan susah. Apa penyebabnya menderita seperti itu? Nah, pasca runtuhnya Presiden Ali Abdullah Saleh, seorang diktator, kemudian terbentuk pemerintahan. Hadi Mansur nama presidennya. Terjadi kemudian pemberontakan. Siapa yang berontak? Orang Syiah di sana. Namanya. Lalu kemudian Arab Saudi dengan 12 negara membentuk koalisi. Katanya mau menghantam orang Husi ini. Setelah lebih kurang 6 tahun dibentuknya koalisi itu, apa yang terjadi berbahagia? Sangat lucu. Suku Husi Syiah ini makin kuat. Ternyata yang dihabisi itu orang-orang Sunni, orang-orang pergerakan. Entah siapa yang berkhianat. Kemungkinan besar adalah Uni Emirat Arab. Masya Allah, itu negara sekarang luar biasa. Jadi kalau kita saksikan menengok anak-anak yang kelaparan, memang nggak bisa ketawa kita. Itu maksud Nabi itu. Kalian nggak bisa ketawa, nangis saja. Jadi kurang ajarnya lagi, Uni Emirat Arab itu dibentuknya pemerintahan transisi untuk memecah belah menjadi Yaman Utara dan Yaman Selatan. Berbahagia Irak memang pasca runtuhnya Saddam Hussein oleh W. Bush sang ayah ya. Lalu kemudian naik pemerintahan Syiah. Nuri al-Maliki nama perdana menterinya setelah Saddam Hussein itu turun. Lalu kemudian Syiah dari Iran itu milisi-milisi sipil bersenjata, mau dijadikannya sebagai skoci Irak ini. Ya tentu perang saudara yang terjadi. Imam-imam masjid, para ulama banyak yang ditangkapin, sebentar-sebentar meledak. Masya Allah. Berbahagia Syria itu juga. Itu betapa teganya itu Presiden Bashar al-Assad itu. Dia mungkin sudah membunuh 500 juta rakyatnya. Masya Allah, mengungsi karam di laut aja itu berapa orang itu? Ya, karam di laut, mengungsi. Satu-satunya banyak negara yang menerimanya dengan luar biasa itu Turki. Berapa puluh juta itu pengungsi Syria di sana. Selebihnya mengungsi di dalam negeri, tenda-tenda, Masya Allah. Sehingga banyak sekali anak-anak Syria itu sekarang nggak pandai tulis baca, nggak bisa baca Quran, nggak bisa tulis baca aja nggak bisa. Masya Allah, sedih sekali bahagia. Jadi siapa yang menyebabkan mereka menderita? Pemerintahannya sendiri. Kabar bahagia. Lalu kemudian di Cina itu ada suku Uyghur. Suku Uyghur itu banyak, dulu-dulunya itu mahasiswanya itu dikirim ke Mesir. Saya ketika di Kairo itu bertemu dengan orang-orang Uyghur itu, memang wajahnya beda dengan orang Cina biasa. Berbahagia begitu pemerintahan diktator sekarang ini naik di Mesir, itu mahasiswa yang suku Uyghur itu ditangkapin dan diserahkan ke komunis Cina. Aturannya kan ini mahasiswa dari negara minoritas
harusnya kan dikasih beasiswa, diistimewakan. Tapi justru ditangkapin oleh pemerintahan Mesir. Jadi ada orang Muslim dari negara minoritas, bayangkan, ditangkapin. Ternyata memang Cina sangat banyak membantu. Hampir saja As-Sisi ini tumbang, tapi dibantu oleh hutang, dengan hutang tapi ya. Salah satu kompensasinya adalah itu mahasiswa suku Uyghur yang dari Mesir itu kemudian ditangkapin. Berbahagia dan begitu seterusnya. Ya, nah maka pantaslah berbahagia nanti Imam Mahdi kalau sudah muncul, dia mengkonsolidasikan kekuatan umat, tegak khilafah ala manhaj nubuwah di akhir zaman. Al-Mahdi ini akan melancarkan perang. Tahu enggak Bapak Ibu, perang pertama yang dilancarkan oleh Al-Mahdi itu kemana? Tahu Pak? Perang pertama yang dilancarkan oleh Imam Mahdi adalah ke Jazirah Arab. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, apa kata Nabi? Summa taghzuna jaziratal Arab fayaftahuha Allah. Kemudian kalian akan memerangi Jazirah Arab, lalu Allah membantu menaklukkannya. Kok begitu? Kalau kita tengok sekarang sangat pantas. Bahkan nanti Al-Mahdi akan mendapatkan ghanimah yang luar biasa, sebanyak-banyaknya ghanimah. Berbahagia putra mahkota Uni Emirat Arab namanya bin Zaid, rumahnya terberapa atas ada helipad. Kalau dia pulang ke rumah, turun dari helikopter itu dia bisa melompat ke salah satu mobil mewahnya. Berapa jumlahnya? 120. Jadi di atap rumah atas itu, di lotengnya dekat helipad itu tempat helikopter singgah di atas rumah. Itu 120 mobil mewahnya menunggunya. Bukan harga ratusan juta atau berapa ratusan miliar harganya itu. Masya Allah. Apa berbahagia? Inilah negara yang sangat anti kepada perkembangan Islam. Ada sebuah partai politik di Prancis kolaps, nggak bisa ikut pemilu, nyewa ruko untuk sekretariat aja nggak bisa. Dan partai ini terkenal sangat. Apa yang terjadi? Itu pendanaannya oleh Uni Emirat Arab. Apa kompensasinya? Awasi mesin-mesin di Eropa. Adiknya menjadi menteri luar negeri, berpidato di Eropa, apa dia bilang? Kalian ini diam-diam saja ini. Kalian biarkan, ini ada 50 juta calon teroris di negara kalian. Jadi jumlah umat Islam di Eropa itu sekarang luar biasa. 50-an juta. Apa dia bilang? Ini calon teroris. Bahagia. Apa ini bukan munafik? Ya, walaknya itu loh. Inilah negara yang pertama sekali tanpa malu-malu melakukan at-tatbi' al-kamil ma'al kiyan as-sahyuni. Normalisasi total dengan Zionis Israel. Bayangkan, bukan di bawah meja lagi, sudah di atas meja. Maka bebaslah sekarang bahagia pesawat dari Tel Aviv ke Dubai, enggak? Dari Tel Aviv melalui udara Arab Saudi. Sementara 4 tahun yang lalu lebih kurang 4 negara, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir sama Arab Saudi ini memblokade Qatar. Negara Islam diblokade. Itu nggak boleh pesawat Qatar itu terbang di atas udara Arab Saudi, Bahrain. Sekarang Uni Emirat Arab justru kemudian bukan hanya mengizinkan ya. Masya Allah. Inilah dia fenomena akhir zaman. Jadi kata Nabi, ini kalau dimasukkan ke hati memang la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Tidak bisa kita banyak tertawa, tapi kita akan banyak menangis. Bapak yang berbahagia itu yang pertama. Yang kedua,
masih rentetan dari akibat penyakit nifak ini adalah wa turfa'ul amanah. Itu amanah diangkat. Maksud diangkat itu banyak orang yang tidak amanah. Karena kata Nabi, la amanata liman la imanalah. Tidak akan ada amanah bagi orang yang sudah tidak imannya terganggu, orang yang enggak beriman. Ada 3 hal yang akar katanya sama, yaitu amanah, iman, aman, itu akar katanya sama. Alif, mim, nun. Maka kalau orang beriman dia akan amanah, dia akan menyebabkan orang lain aman. Orang kalau sudah terganggu imannya dengan kemunafikan, dia tidak akan amanah dan membuat orang lain tidak akan aman. Dan inilah yang kita tengok sekarang ini, berbahagia. Ada orang yang disumpah dengan Quran. Apa isi sumpahnya itu? Akan menjalankan Pancasila 5, ya enggak? Ada undang-undang mau menjadikan Pancasila menjadi Ekasila disetujui, itu apa enggak melanggar sumpah itu, Pak? Melanggar sumpah apa enggak itu? Undang-undang 45 itu apa diantara amanahnya? Ya, kekayaan alam ini harus dikelola negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Muncul undang-undang cilaka sekarang. Tahu undang-undang cilaka? Lapangan kerja, kan undang-undang cilaka itu. 5 persi. Di orang kalau mengomentari 1 persi dituduh hoax, tangkap. Masa 5 persi undang-undang ada ya 900 halaman, 1000. Lucunya kita ya. Nah itu apa itu? Amanah itu hilang. Orang kalau amanah ini, saya ini bersumpahnya kemarin Quran lihat ke kepala ya, akan menjalankan Pancasila, undang-undang dasar. Amanah undang-undang dasar itu apa? Air, apa lagi? Udara. Pokoknya kekayaan alam itu gunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Masya Allah. Orang mencari amanah itu luar biasa, sogok sini, sogok sana. Udah dapat amanah, seringnya rakyat itu seperti mendorong mobil mogok. Janji nanti buruh akan disejahteraan gini-gini, ya udah jadi. Diciptakan undang yang mencekek buruh. Turfa'ul amanah. Banyak orang yang tidak amanah. Masya Allah. Dan memang itu salah satu ciri orang yang kena penyakit kemunafikan itu. Ya, wa iza tumina khana. Kalau dia anak dia. Apa bahagia lu kemudian berikutnya? Wa tuqbadur rahmah. Berbahagia hilang rasa kasihan. Hilang rasa kasihan. Rahmah itu berbahagia, itu karunia Allah. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan Allah itu punya 100 rahmat. 1 diturunkannya ke dunia. Itulah yang menyebabkan makhluk-makhluk di permukaan bumi di dunia ini kemudian berkasih sayang. Sampai binatang-binatang buas itu kalau keinjak anaknya dia lepaskan itu karena ada kasih sayang. Buaya pelihara anaknya, enggak? Singa melihara anak, ular melihara anaknya, serigala melihara anaknya. Kenapa? Dapat bagian dari 1 rahmat yang diturunkan oleh Allah ke dunia. Nanti yang 99 itu khusus itu bagi orang beriman di surga. Jadi bayangkan kalau di dunia ini anak-anak muda mabuk kepayang karena cinta, itu dari sekian banyak makhluk ini bukan hanya manusia loh, dapat 1%. Bayangkan nanti 90% khusus untuk orang beriman saja di surga. Itu kayak apa kasih sayang dia, enggak? Nah, poin kita berbahagia
Jadi rahmat ini karunia Allah. Allah yang menanamkan kasih sayang itu ke hati seseorang. Maka salah satu ciri orang yang disayang oleh Allah, dia penyayang. Dia punya rasa kasihan, enggak tegaan. Nah, salah satu bentuk hukuman Allah, dicabut oleh Allah rasa kasih sayang. Orang jadi bengis. Apa yang berbahagia kalau kita kembali cerita diktator-diktator di Timur Tengah sekarang, Masya Allah. Ada ulama yang diminta untuk menyerang negara lain. Lalu di Twitter ulama itu kemudian mengatakan semoga Allah memperbaiki dua negara ini. Itu di Saudi. Ditangkap. Sampai sekarang masih di penjara. Dituduh macam-macam, disuruh teroris macam-macam. Ada ulama sedang berkhutbah, udah tua pula, udah sepuh, ditarik dari mimbar itu. Bayangkan, itu terjadi. Kalau ulama-ulama di Mesir lebih parah lagi, ada yang dicopot kukunya. Apa rasanya berbahagia? Kuku ini dicopot. Kalau punggung disetrika, maaf kemaluan disetrum listrik. Dan itu penjaranya di bawah tanah. Bayangkan. Padahal apa kata Nabi dalam sebuah hadis yang sangat terkenal riwayat Imam Muslim, tidak salah, enggak. Salah satu yang menyebabkan ada seseorang itu masuk neraka gara-gara ketun habasahu, gara kucing. Jadi kucing itu dia kurung, tidak dikasih makan, mati kucing itu. Orang bisa masuk neraka gara-gara kucing. Kucing gara-gara kucing. Bagaimana kalau orang yang nggak pantas masuk penjara itu kemudian dipenjara, dipisah dengan anak istrinya, disiksa. Ya enggak, satu penjara Masya Allah bersusun-susun. Itu di mana kasih sayangnya itu? Nah, ini orang yang kejam seperti itu, tanda dia dilaknat oleh Allah. Tanda Allah mencabut kasih sayang itu di hatinya. Hati-hati berbahagia. Tegaan begitu. Orang dipukulin berdarah-darah, dijemput ke sekretariatnya berdarah-darah. Ya Allah, mana? Padahal min ajli zalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'a. Allah sudah tetapkan kepada Bani Israel, dan itu kemudian sama sampai sekarang. Siapa yang menyebabkan orang lain terbunuh tanpa hak, dia nggak pantas dibunuh, ya enggak. Tapi dia kemudian menjadi terbunuh, itu dosanya faka'annama qatalan nasa jami'a, seolah-olah seperti membunuh seluruh manusia. Tapi sebaliknya man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Orang kalau dia yang menyebabkan orang lain selamat hidup karena ditolongnya, termasuk ini para dokter ya lah. Kalau dia ikhlas menangani orang-orang COVID itu, ini tanggung jawab ke manusia, ini perintah Tuhan, Masya Allah. Dia seolah menghidupkan seluruh manusia. Bapak bahagia betapa banyak nyawa melayang secara tidak hak. Mana itu? Orang dipukulin, orang dikurung, orang disiksa. Masya Allah. Nah, apa itu bahagia? Tanda orang itu dicabut oleh Allah rasa kasihan itu. Maka para diktator itu seperti itu sebenarnya. Lebih parah lagi, ada orang yang sampai ke tahap makin banyak dia menzalimi orang, makin senang dia. Makin susah orang dibuatnya, makin senang dia. Ya Allah, itu penyakit itu. Makin banyak dia bunuh orang, makin senang dia.
Allah. Barangkali itu yang diderita oleh Presiden Syria sekarang sama Presiden Mesir itu. Sudah dibongkar oleh Amnesty International bagaimana kondisi penjara itu. Nah, berbahagia. Jadi itu yang menyebabkan dahulu Nabi ngomong kepada para sahabat, kalau kalian tahu itu, nggak sanggup kalian banyak tertawa. Nangis kalian. Berbahagia kemudian berikutnya, kenapa? Apalagi yang menyebabkan umat itu seperti dihimpit oleh onta tua yang hitam? Kata Nabi, wa yukhawwan al-amin wa yu'taman ghairul amin. Orang-orang jujur, orang-orang benar itu akan dikhianati. Dikhianati mulai dari tak dikasih job, ya. Jadi kalau ada orang di kantor-kantor tertentu ya, kalau dia jujur, laporannya sebagaimana apa adanya, nggak akan dapat itu, nggak akan dapat. Jadi kalau yang mau disuruh, angka ini begini, cara laporkan ini begini, cara mengupgrade harga begini-begini, cara kerjasama dengan rekanan begini, itu bisa itu. Tapi kalau saya nggak mau kayak gini, kenapa? Udah, kamu non job. Itu kan dikhianati namanya kan. Aturan orang begini kan yang dikasih kerja ini. Terjadi enggak Pak? Saya banyak dapat cerita itu. Orang-orang yang nggak mau ngambil yang ada itu nggak akan dikasih. Karena ada siklus mata rantai apa namanya itu ya. Ini jadi kena ngasih ke sini. Dia modalnya besar kan? Terus dia harus ngambil pula kan? Dia mana yang ngambil? Kamu sekian, kamu sekian, kamu sekian, kamu sekian. Nanti dia ngomong di media, nggak boleh ya ngasih-ngasih. Tapi dia gerilya. Terjadi berbahagia. Bisa juga dikhianati itu rakyat yang mengkhianatinya. Ada orang nyalon, dia sebenarnya jujur, ya enggak? Mau dia sederhana, tapi nggak dikasih amanah. Sampai kepada yang ekstrim, yang amanah-amanah seperti itu dipenjara, diusir, dibully, dibilang radikal, sampai yang ekstrim seperti itu. Lalu sebaliknya, wa yu'taman ghairul amin, orang yang tidak amanah justru kemudian diberi amanah. Itulah kata Nabi, hal-hal yang kalau seandainya dahulu sahabat tahu, dia akan banyak. Itulah kondisi di mana diperumpamakan oleh Nabi, umat itu dihimpit oleh unta tua yang hitam. Berbahagia demikian saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar tidak ikut terkena penyakit kemunafikan itu. Komitmenlah beribadah, rajin-rajinlah menuntut ilmu, jagalah hubungan dengan Allah, dengan Al-Quran, dengan masjid, dengan orang soleh. Itulah sumber-sumber cahaya yang insya Allah akan menerangi sanubari kita, karena nifak itu adalah noktah-noktah hitam yang berbahaya. Mohon maaf, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.